Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kali ini Pak Guru akan menyampaikan pembahasan materi lagi. Yang materi yang kali ini akan Pak Guru bahas yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Oke. Jadi Pak Guru kali ini akan membahas materi tentang Allah Maha Pencipta. Silakan disimak dengan baik-baik anak-anak. Oke, kita lanjut. Yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan alam ini. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Bumi bisa berputar, tapi kita tidak dapat melihat yang menggerakkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan alam ini. Jadi alam ini yaitu berupa bumi beserta isinya itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi bahwa ya ada yang menciptakan bumi, pasti hal itulah yang menunjukkan sebagai bukti atau tanda bahwa Allah itu ada. Bumi itu bisa berputar anak-anak, ya, atau berotasi, ya. Bumi itu bisa berputar atau berotasi. Nah, tapi kita tidak bisa melihat siapa sih yang menggerakkan bumi itu, siapa sih yang memutar bumi itu. Begitu juga hal-hal yang lain, ya. Ada matahari terbit dari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat. Nah, demikian juga bulan muncul saat malam hari. Nah, siapa sih yang berkuasa atas semua itu? Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat siapa sih yang menggerakkan bumi, tapi ada sebuah kekuatan yang menggerakkan itu. Nah, itu merupakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat atau tidak terlihat, tapi menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu ada. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Lalu siapa lagi yang bisa menggerakkan kalau bukan Allah? Nah, itulah menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahwa bumi ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Jadi Al-Khaliq ini artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq ini adalah salah satu dari Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan agung, yang jumlahnya itu ada 99. Mungkin anak-anak bisa lihat di Al-Qur'an atau mungkin di juz amma itu ada Asmaul Husnanya. Nah, itu adalah Asmaul Husna. Nah, yang akan kali ini kita pelajari yaitu tentang Al-Khaliq yang artinya Allah Maha Pencipta. Apa saja sih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan makhluk. Jadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Apa saja itu makhluk? Nah, makhluk itu ya bisa berupa manusia. Terus ada lagi hewan, ada lagi tumbuhan, ada lagi bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah, maka bumi ini juga termasuk dalam makhluk Allah. Tumbuhan juga diciptakan oleh Allah, maka tumbuhan itu termasuk makhluk Allah. Terus ada lagi makhluk seperti matahari, itu juga makhluk Allah, bulan juga makhluk Allah. Tapi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak kelihatan. Apa itu? Yaitu adalah malaikat dan juga jin. Nah, malaikat dan jin itu termasuk makhluk Allah tapi tidak
dapat kita lihat karena malaikat dan jin itu sifatnya ghaib. Nah, mereka itu semua adalah makhluk Allah. Tetapi dari sekian banyak makhluk, manusialah adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa manusia itu disebut makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna? Karena dari sekian banyak makhluk tadi yang Pak Guru sebutkan itu, hanya manusialah yang dibekali dengan akal. Hanya manusia yang dibekali dengan akal. Apa sih itu akal? Jadi anak-anak, yang namanya akal itu berbeda dengan otak. Nah, hewan contohnya, anak-anak sering makan ayam. Ayam itu digoreng umpamanya. Nah, ayam itu memiliki otak. Kalau anak-anak sering makan ayam, itu di kepala ayamnya itu ada otaknya. Sama kayak manusia. Manusia juga memiliki otak, tetapi ayam tidak memiliki akal. Berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki akal. Apa sih fungsinya akal? Nah, kalau otak itu fungsinya adalah memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Tapi akal itu fungsinya adalah untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Contohnya, ayam dikasih makan. Makanan itu ditaruh di tanah itu sudah ada kotoran ayamnya. Makanan itu tetap dimakan apa enggak? Ya jelas tetap dimakan, tetapi berbeda dengan manusia. Kalau ada makanan yang sudah jatuh di tanah, apalagi makanan itu jatuhnya di kotoran atau najis. Kotoran itu termasuk najis. Maka apa yang dilakukan manusia? Wah, itu tidak baik untuk dimakan. Jelas otomatis tidak akan dimakan. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Bagaimana kan anak? Paham? Nah, jadi kita patut bersyukur karena kita ini adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Cara kita bersyukur bagaimana? Ya, kita harus rajin menyembah Allah atau mengingat Allah dengan cara melakukan sunat wajib 5 waktu. Oke anak-anak, paham semuanya? Mungkin materi kali ini itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.